Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dunita Cayani. Saya akan mempresentasikan tentang hasil studi saya, yaitu merancang sekolah menengah kejuruan. Di sini ada lokasi site existing. Kami menggunakan bangunan SMA Negeri Pontianak yang terletak di Jalan Marta Dinata yang utama dan Jalan Haruna yang berada di samping tapak. Di sekeliling tapak tersebut terdapat panel listrik dan trotoar. Di sepanjang Jalan Marta Dinata, kemudian di sepanjang Jalan Haruna terdapat selokan. Untuk analisis tapak, di sini ini adalah data-data yang kami kumpulkan dan kami rangkum. Untuk KDB-nya sebesar 5.742 dan untuk KLB-nya 45.936 meter persegi. Untuk KDH-nya sebesar 3.828 meter persegi. Kemudian untuk kesimpulannya, untuk view perlunya pengolahan kembali tapak karena untuk mendapat perhatian masyarakat dan memberi kenyamanan bagi penggunanya. Kemudian untuk matahari, penggunaan fasad berbahan aluminium yang menjadi pengurangan penggunaan kaca serta dapat memberi kesan sun shading untuk mengurangi sinar matahari yang terpapar langsung ke bangunan tersebut. Untuk angin, penggunaan fasad ini juga dapat sangat bermanfaat untuk sirkulasi udara yang baik serta penambahan vegetasinya di sekeliling site agar mendapat sirkulasi udara yang lebih fresh. Kemudian untuk aromatik, parit yang terbuka dapat ditutup dengan penutup parit agar sampah dapat tersaring dan tidak menyebabkan parit tersumbat. Untuk aksesibilitas, untuk akses keluar masuk tetap pada posisi awal karena lebih baik dalam aksesibilitasnya. Kemudian untuk pemakaian kendaraan motor bagi siswa akan dibatasi agar tidak menyebabkan kemacetan pada lingkungan site dan tidak mengganggu penggunanya tersebut. Untuk kebisingan yang tinggi sebaiknya dapat diletakkan di belakang site karena agar tidak mengganggu warga sekitar dan pengguna bangunan tersebut. Kemudian menggunakan peredam suara. Untuk curah hujan, menggunakan material bangunan yang tidak dapat terserap agar dapat mencegah rembesan air. Kemudian, air hujan itu dapat dialirkan ke dalam sumur resapan untuk penampungan air hujan. Untuk drainase, agar air hujan tidak seluruhnya terbuang ke saluran dan memenuhi kapasitas air, maka air hujan dapat ditampung sebagai cadangan air air bersih dan perlunya penambahan sumur resapan. Berikut adalah besaran ruangnya. Kemudian ada hubungan ruang, plotting. Kemudian ada pertimbangan struktur. Untuk pertimbangan ini, karena kondisi lingkungan yang cenderung panas, maka penggunaan atap yang direncanakan menggunakan material berbahan dasar metal yang dapat menyerap panas. Kemudian untuk bagian strukturnya kami menggunakan rangka baja ringan karena penggunaannya yang lebih hemat. Untuk dinding, bangunan menggunakan material yang tentunya mempertimbangkan dari analisis material dinding bata ringan dengan campuran bahan yang tidak mudah menyerap air, kemudian diberi fasad. Untuk pondasi, bangunannya menggunakan pondasi tapak karena melihat dan menyesuaikan dari kondisi tanah di sekitar site. Untuk pertimbangan karakter bangunan hijau, pertimbangan green building ini terdapat vegetasi utama dan pendukung pada kawasan mengakomodasi untuk kegiatan bersama, maka lebih banyak penggunaan pohon peneduh dan rumput halus. Untuk vegetasi pagar sebagai pembatas pagar yang tak hanya menggunakan material mati namun juga material hidup yang seperti tanaman rambat. Untuk penerapan atap panel surya ini agar dapat memanfaatkan sinar matahari menjadi energi listrik. Kemudian untuk pemanfaatan air hujan ini dialirkan ke dalam sumur resapan agar air tidak tergenang di kawasan tersebut.
Untuk pertimbangan karakter dan warna dan material, untuk material warna dan material lantai, pada lantai tiap menggunakan lantai keramik, porselen polos berwarna putih. Sedangkan untuk koridor dan tangga menggunakan granit kasar. Untuk material dan warna dinding, material dinding menggunakan bata ringan dan dengan campuran bahan yang tidak membuat dinding menjadi cepat terembus akibat air hujan. Kemudian diberi fasad agar sinar matahari tidak dalam bangunan. Kemudian untuk warna dinding di bagian ruang kelas diberi warna putih karena memberi kesan yang bersih. Kemudian untuk warna luar bangunan diberi warna putih dan kolom yang berwarna hijau. Untuk material jalan dan warna, penerapan material yang tetap mengedepankan sustainable bangunan dan juga kemudahan dalam setiap aktivitas pada di dalam kawasan, menggunakan beton agar memudahkan aktivitas yang berada di kawasan tersebut, seperti parkir dan sebagai jalur sirkulasi pelaku. Khusus untuk material di lapangan, menggunakan akrilik surfacing sistem agar pelaku yang berolahraga dapat leluasa. Berikut ada rencana tekniknya. Yang pertama ada panel surya. Berikut adalah beberapa cara menggunakan sistem panel surya tersebut. Kemudian ada sumur resapan. Di sini ada beberapa penggunaan sistem sumur resapan tersebut. Konsep arsitektural. Konsep ide bentuk. Perencanaan bentuk massa ditinjau dari batas area tapak. Massa bangunan terbentuk dari bentuk-bentuk dasar geometri. Kemudian bentuk ini merujuk pada gambaran prestasi yang meningkat. Kemudian ini ada transformasi bentuknya. Semula berbentuk persegi panjang, kemudian ada pengurangan bentuk dan pemisahan beberapa bentuk. Dan ini ada hasil akhir dari bentuk tersebut, dari kombinasi bentukan tersebut. Di sini ada side plan, denah lantai 1, lantai 2, dan beberapa tampak depan, tampak belakang, samping kiri, dan samping kanan. Di sini ada isometrinya. Sampai di situ saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.